Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, kami dari kelompok 7 mau menjelaskan tentang poligini, poligami, dan monogami. Untuk yang pertama, yakni pengertian poligini akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, Mas Firman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian poligini dan sejarah poligini yang berada di Indonesia. Pengertian poligini. Nah, penggunaan istilah poligami, ketika berbicara mengenai suami yang beristri lebih dari seorang wanita, sebenarnya tidaklah tepat. Sebab kenapa? Secara epistemologis, poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan polus, atau polus yang berarti banyak, dan gamen atau gamos yang berarti perkawinan. Nah, dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang. Nah, pemakaian istilah ini memang tidak salah secara 100%, namun tidak sepenuhnya juga tepat. Untuk secara terminologis, ada beberapa jenis poligami, yaitu poliandri, poligini, dan perkawinan kelompok. Poligami menurut KBBI adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam jangka waktu yang bersamaan. Sedangkan poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa poligini itu masuk ke dalam salah satu ranah poligami. Untuk sejarah poligini di Indonesia, pada zaman kerajaan yang autokratik dan patriarki, seorang raja dianggap gagah perkasa ketika ia memiliki banyak istri. Apalagi istilah meneruskan estafet tahtanya, tentu saja ia membutuhkan anak laki-laki yang pasti akan sangat mudah untuk mendapatkannya apabila ia menikahi banyak istri atau selir. Semakin banyak istri, maka semakin banyak anak dan semakin kuatlah kerajaannya. Pada tahun 1911, Raden Ajeng Kartini sebagai figur perempuan Indonesia menulis sebuah karya terbaiknya, yaitu Hadis Gelap Terbitlah Terang. Yang salah satu isinya adalah penolakannya terhadap poligami. Ia berpandangan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak manusiawi karena terdapat ketidakadilan yang merugikan hak perempuan. Kemudian di tahun 1928, poligami menjadi pembahasan dalam Kongres Perempuan pertama. Para aktivis perempuan dari kalangan nasionalis menuntut larangan adanya poligami. Tahun 1930, Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia mengadakan pertemuan tentang poligami, yang mana persoalan ini akhirnya dihindari dengan alasan untuk menjaga asosiasi Muslim. Kemudian pada tahun 1950, sejumlah organisasi perempuan menghendaki adanya perubahan hukum perkawinan, khususnya poligami yang merugikan perempuan seperti Gerwani, Perwari, wanita Katolik, bahkan organisasi wanita Islam juga mendukung ide tersebut. Namun, bagi organisasi wanita Islam mengalami hambatan psikologis dikarenakan induk dari organisasinya dipimpin oleh laki-laki. Nah, pada tahun yang sama, perempuan yang ada di parlemen mengusulkan dibentuknya komisi perkawinan yang menghasilkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Bunyi dari RUU tersebut antara lain adalah perkawinan harus didasarkan atas unsur suka sama suka,
Dan poligini hanya diizinkan dengan persyaratan yang sangat keras dan hanya dengan persetujuan agama perempuan dan laki-laki. Namun, tatkala proses perundingan di parlemen belum selesai, pemerintah mengeluarkan keputusan nomor 19 tahun 1992 yang mengatur tunjangan pegawai negeri sipil yang melakukan poligini akan menerima gaji 2 kali lipat. Hal ini tentu saja malah mendukung berjalannya poligini, dan rakyat harus membayar biaya poligini tersebut. Peraturan ini didukung oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Gerakan Muda Islam Indonesia atau GPI, dan Muslimat NU. Sedangkan organisasi perempuan yang tidak berafiliasi pada ormas Islam memprotes hal tersebut dan melakukan demonstrasi. Nah, RUU yang disusun oleh Komisi Perkawinan yang diserahkan kepada Menteri Agama pada tahun 1954 itu tidak diteruskan ke parlemen. Kemudian salah satu anggota fraksi perempuan di parlemen dari PNI mengusulkan RUU yang sangat radikal, yaitu menuntut monogami bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjamin hak-hak yang sama dalam perceraian. Hal ini ditentang oleh laki-laki Muslim. Beberapa organisasi perempuan Islam mencoba mengajukan usulan kompromi bahwa poligami hanya diberlakukan bagi umat Islam dan atas permohonan suami istri. Akan tetapi usulan ini ditolak oleh Kementerian Agama, dan akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tahun 1959 dan membubarkan parlemen. Pada tahun 1975, Undang-Undang Perkawinan disahkan, yang antara lain mengatur poligami setelah melalui proses reaksi dari organisasi perempuan yang bukan berbasis Islam melakukan perlawanan meskipun dilakukan secara perorangan. Sedangkan perempuan dari partai Islam tetap menghendaki aturan yang membolehkan poligami. Perdebatan seru di antara pro poligami dan kontra poligami dalam undang-undang ini dikhawatirkan akan mengancam stabilitas pemerintahan Orde Baru yang masih dalam proses konsolidasi. Akhirnya, fraksi-fraksi lain terpaksa ikut menyetujui aturan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Perdebatan poligami ini jadi populer kembali setelah Persatuan Islam atau Persis mengusulkan pencabutan peraturan pemerintah RI nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, termasuk poligami. Khofifah Indar memberikan reaksi penolakan terhadap persoalan pencabutan tersebut. Namun ketika perdebatan itu berlangsung, otonomi daerah diberlakukan, di mana daerah diberi keluasan untuk mengatur daerah masing-masing, yang salah satunya untuk memunculkan perda syariat Islam yang mendukung poligami. Dengan demikian, poligami telah menjadi perdebatan yang panjang di Indonesia dan tampaknya masih akan terus-menerus menjadi pembahasan dari masa ke masa, karena menyangkut persoalan keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia, demokrasi, serta dampak-dampak yang akan diakibatkan jika poligami diberlakukan. Dan jika melegalkan monogami sebagai satu-satunya perkawinan di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Persilakan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya tentang pengertian poligini. Untuk selanjutnya yakni poligini Rasulullah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Poligini Rasulullah adalah sosok uswah hasanah yang dihormati di kalangan umat Islam. Mengenai rumah tangga, Rasulullah menganut sistem perkawinan poligini. Namun perlu dicermati lagi, ada berbagai hal yang sangat melatari praktek poligini beliau, tidak dapat lepas satu sama lain dalam koridor beliau sebagai utusan Allah. Poligini Rasulullah memiliki ketentuan, ada 4 ketentuan. Yang pertama yakni pembatasan jumlah istri. Jadi Rasulullah itu memang melakukan poligini, akan tetapi Rasulullah juga mempunyai ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat. Yang pertama
yakni pembatasan jumlah istri. Yang kedua, nilai keadilan sebagai syarat utama untuk melindungi istri-istri dari kedaliman suami. Jadi untuk nilai yang kedua ini harus sifatnya adil. Terus yang ketiga, memiliki sakral ilahiyah, yakni sakral ilahiyah. Yang keempat, bagian dari strategi Rasulullah dalam membentuk masyarakat egaliter. Jadi poligini yang dilakukan Rasulullah itu mempunyai dampaknya, tidak hanya cuma ingin senang-senang saja. Poligini Rasulullah yang bersifat menyejarah. Faktor-faktor yang mendorong poligini beliau sangat penting dikemukakan untuk memberikan gambaran jelas hikmah apa di balik poligini yang beliau lakukan. Jika diperhatikan dari aspek Nabi sebagai feminis Muslim, pertama yang memperjuangkan hak-hak perempuan, poligini Rasulullah dilakukan sebagai strategi menampilkan perempuan-perempuan teladan yang salihah, memiliki kepribadian utama, cerdas, mandiri, dan mendukung posisi beliau sebagai pemimpin umat dan sekaligus sebagai suami yang baik dan setia. Terus selanjutnya yakni argumentasi pro kontra poligini. Jadi tentang poligini itu ada dua pendapat. Yang pertama yaitu pro dan kontra. Yang pro, yang pertama, bagi mereka yang pro poligini dipandang sebagai solusi dari masalah penyakit sosial, di mana laki-laki akan terhindar dari perzinaan, perselingkuhan, dan perilaku seksual yang menyimpang lainnya yang dilarang oleh Islam. Dengan kata lain, daripada keyakinan dan yang praktik poligini di masyarakat sering mengabaikan prinsip ini, dan memang sulit rasanya seorang suami akan berlaku adil dalam segala hal terhadap istri-istrinya. Fenomena ini tidak lepas dari bentuk kesalahan memahami pesan yang ayat tersebut. Pertama, memandang poligini sebagai sunnah. Kedua, mencari legitimasi poligini yang dilakukan oleh Rasulullah. Poligini yang dilakukan oleh Rasulullah disarankan ada alasan tertentu, dan dalam konteks budaya Arab patriarki, di mana laki-laki memiliki dominasi dan peran dan kekuasaan serta pemegang kendali kehidupan. Kemudian Rasulullah berpoligini, berbeda jauh dengan praktik poligini masyarakat pra-Islam yang tidak mengindahkan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang perkawinan monogami untuk kesetaraan dan keadilan gender. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkawinan monogami untuk kesetaraan dan keadilan gender. Sebelumnya, kita mengulas kembali apa sih arti monogami itu. Monogami adalah bentuk perkawinan yang dalam jangka waktu tertentu seseorang hanya mempunyai seorang suami atau seorang istri saja. Nah, di sini menurut Ahmad Muzari, monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal, yang artinya seorang laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan saja. Sedangkan untuk poligami itu adalah perkawinan dengan 2 orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Kata monogami ini biasanya dipasangkan dengan poligami sebagai antonimnya. Nah, mengenai keadilan gender nih, keadilan gender itu adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki yang selain dari kodrati seperti kelamin, haid, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Keadilan gender ini bertujuan juga untuk perjuangan feminis atau kondisi Islami yang ideal, yang di dalamnya terdapat hubungan yang egaliter antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam perspektif masyarakat kita nih di Indonesia, biasanya tuh perempuan cenderung direndahkan. Misal kayak perempuan dilarang bekerja, perempuan lebih ke rumah saja, di rumah saja. Kalau dalam bahasa Jawa itu kayak ngopeni anaknya gitu ya. Terus lagi Yusuf Qaradawi itu berpendapat nih bahwa poligami dalam Islam ini mempertimbangkan sisi kemanusiaan, individu, dan masyarakat.
Islam sekedar membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu dengan persyaratan tertentu. Nah, di Indonesia sendiri kan juga ada persyaratannya juga kalau ingin berpoligami. Nah, syarat yang ditentukan oleh Islam nih, kalau dari Islam, bagi orang yang akan melaksanakan poligami adalah tekad kuat dalam dirinya untuk berbuat adil kepada istri-istrinya dalam hal meladeni sandang, pangan, dan papan. Jadi teman-teman, intinya kalau dalam Islam ini pokoknya itu harus adil. Nah, kemudian orang yang tidak sanggup melakukan hal ini diharamkan dalam melakukan poligami. Nah, sedangkan dalam konsep kesetaraan nih, persamaan dan keadilan itulah rasanya tidak sepatutnya satu sama lain ingin membuat sebuah konflik batin karena suami ingin mengalihkan cinta kasih sayangnya kepada wanita lain, sedang posisi istrinya tersakiti yang mengusik cinta kasihnya selama ini sudah terbangun dengan solid. Pokok intinya dari kata-kata ini tuh si suami ini ingin mengalihkan cinta dengan wanita lain, namun di sisi lain posisi istrinya itu juga sakit gitu ya, sakit hati maksudnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran An-Nisa itu, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, kawinilah seorang saja. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki dua istri sedangkan dirinya lebih cenderung kepada yang lain, maksudnya tidak adil, ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan mengusur salah satu bahunya yang dipotong. Jadi intinya di sini tuh Rasulullah juga menganjurkan untuk selalu berbuat adil meskipun itu dalam ranah perkawinan ya. Perlu ditekankan nih juga kecenderungan tidak adil yang diancam oleh hadis ini adalah ketidakadilan dalam hal memenuhi hak material istrinya. Bukan hanya kecenderungan hati. Jadi pada intinya harus adil antara hati juga materialnya. Oke teman-teman, di sini tuh pemberlakuan antonim dari monogami mempunyai banyak efek buruk dari berbagai aspek. Oleh karena itu kenapa sih sekarang kayak keadilan gender itu diagung-agungkan ya karena dengan alasan-alasan tersebut itu tadi. Nah, di sini dapat disimpulkan nih bahwa selain banyak manfaat yang tercapai dalam penerapan monogami, suatu pernikahan maka akan lebih banyak kebermanfaatannya untuk mencapai tujuan sakinah mawaddah warahmah suatu keluarga. Seperti yang disampaikan teman saya sebelumnya tadi, Ibnu Yakub, seperti itu. Demikian presentasi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, terima kasih untuk penjelasan dari monogami. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7 yang mengenai tentang poligami dan monogami. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.